Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup, karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Kedengaran suaraku? Jelas ya? Nah, kalau tidak jelas bilang. Jelas ya? Nah, baik. Gebit. Jelas dengan tidak jelas itu kan beda. Gerak badan kita itu kan beda. Kalau jelas berarti gitu kita. Kalau tidak jelas, tapi ini jelas ya. Baik. Ada satu hadis yang populer. Bapak Ibu hafal hadis itu. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti ada salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Dari hadis ini kita bisa petik pelajaran pertama. Semua kita yang di dalam ini, yang di luar sana pasti ada salahnya. Jangan bilang enggak. Semua kita. Si istri salah ke suami, suami salah ke istri, si anak salah ke orang tua, orang tua salah ke anak, RT salah ke warga, warga salah ke RT, RW salah ke warga, warga salah ke RW, abang kakak salah ke adik, adik salah ke abang kakak.
Atu nenek salah ke cucu, cucu salah ke atu nenek, sahabat salah ke sahabatnya, imam salah ke jamaahnya, jamaah salah ke imamnya, ustadz penceramah salah ke audiensnya, audiensnya juga punya salah ke ustadznya. Malam ini aja ada salah. Mulai ustadz assalamualaikum, awak mulai belakang. Makanya hadis tadi berbunyi semua anak keturunan Adam punya salah. Pasti ada salahnya. Maka sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat. Istri salah ke suami, suami salah ke istri. Nah, kita tidak lama-lama ya, karena ada acara inti yang ikut pojok itu nasi itu. Wah, seru nih malam nih, apalagi kalau ada teh tarik hijau. Jangan dipaksakan pula Bu, nanti ibu keluar pula pergi beli sebelah, enggak usah. Suami punya salah ke istri, istri punya salah ke suami. Orang mau puasa nih, bertobatlah, jangan diulang lagi. Awal menikah suaminya taat, bahkan beberapa bulan sebelum pernikahan itu sangat taat, walaupun belakangan ketahuan itu hanya kedok untuk mendapatkan si perempuan. Ini kisah nyata nih. Si laki-laki ini, si suami ini suka main tangan. Kalau sudah ribut, ditempelengnya bininya, dipukulnya bininya. Anaknya yang besar saja sudah ngomong. Besarnya bukan besar apa ya, si TK. Mau ke tempat ayah, nanti bunda dipukul ayah lagi. Janji ingin berubah, tapi tidak juga berubah. Lalu si perempuan ngomong, Ustaz, salahkah aku kalau berpisah dengan laki-laki itu? Saya jawab, sudahkah diberi kesempatan untuk berubah? Sudah Ustaz. Pasti dia bilang, abang akan berubah, ya kan? Iya Ustaz. Iya, memang begitu. Perempuan paling gampang tuh dimain-mainkan gitu. Abang akan berubah. Perempuan langsung lunak aja. Nado gitu doh. Dibikinnya lagi, main pukul.
Apa kata si perempuan? Kalau dia marahnya pakai mulut, Ustaz, kebun binatang keluar. Anjing kau, babi kau, baruak kau. Ini suami macam apa nih? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama bininya, sedangkan aku paling baik dari kalian sama biniku. Jangan berbini kalau kasar. Si perempuan disembunyi-sembunyikan juga. Bilang sama adik kita tuh, sama abang kita, sama paman kita, paman aku ditempeleng laki aku ya. Jangan kayak sinetron, perempuan lemah betul. Saya mau membanting TV tapi mahal, tak jadi saya banting. Sinetron tuh. Jijik nengoknya. Itu pula yang ditonton ibu-ibu, itu pula yang ditiru. Ngomong ke adik ibu yang laki-laki, "Dek, apa? Nampak? Apa nih? Ini bekas tangan abang ipar kau." Nah, datang deh nanti. Jangan kau tangani dia, ngomong baik-baik dulu. Ngomong baik-baik. Betul abang tampar kakak saya. Kalau abang laki-laki, abang pasti jujur. Iya, kenapa abang tampar? Dibilangnya aku babi. Bukankah abang duluan bilang dia anjing? Jujur. Iya, iyalah. Anjing kan babi cocoknya. Anjing kau, babi abang. Balas. Mau aja dibilang anjing. Aku bilang sama ayah aku bilang sama abang aku, sama adik aku, ayah aku merestui aku untuk abang, bukan untuk dianjingi, bang. Pisah, itu jalan terbaik. Ada tuh berubah-berubah nado gitu doh. Perempuan paling suka, dia akan berubah Pak Ustaz, nado gitu. Latih gua anak boleh. Tambah payah lah jadinya. Suami punya salah ke istri, istri punya salah ke suami. Nah, orang mau puasa, ngomong empat mata, anak-anak pada tidur, sebelum tidur ngomong, "Bang, Dek, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang bertobat. Mana orang yang bertobat itu? Satu, sadar dia punya salah. Tuh. Dua, menyesal dia sudah bersalah. Nah, menyesal dia. Tiga, minta ampun dia ke Allah karena salah. Minta maaf dia ke orang, ia bersalah ke orang itu. Kemudian dia bersemangat, bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada waktu yang lain. Ini diulangi lagi. Abang berjanji akan berubah, Dek. Oke, aku kasih abang satu kesempatan lagi. Masih juga kasar. Lapor ke Parit Indah. Parit Indah Pak? Ya. Iya kan? Ya Parit Indah kan? Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama bininya. Sudahkah kita baik sama bini kita? Sudahkah kita baik sama laki kita? Kalau belum,
Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan kita istri yang soleha, suami yang soleh, mesra kek sampai tua. Abang sayang, Dinda, cantikku, manisku, cintaku, gitu di rumah Bu? Enggak. Enggak kan? Apalagi nenek, nek, gitu di rumah nek. Mana nenek? Ada nenek belakang? Ada. Kakek masih ada nek? Kayak gitu. Kakek sayang, gitu ya. Kan enggak? Geli Ustaz, apa pula geli biasa tuh. Jadi contoh viral kita di lingkungan ini. Nanti diviralkan orang, masuk TV One. Sampai pula Deddy Corbuzier undang kita dialog. Benarkah kakek sama nenek mesra seperti yang viral? Iya. Kakek memanggil apa sama nenek? Panggil cintaku, sayangku, manisku. Nenek manggil apa sama kakek? Manggil gantengku, tampanku. Padahal gigi tidak ada lagi tuh, tetap tampan bagi si nenek. Gitu orang. Tapi dikasih tahu yang seperti ini banyak yang ngeyel. Ustadz gaya lah. Tidak gaya gitu dong. Memang begitu. Baca sejarah kehidupan Rasul, betapa mesranya beliau. Rasulullah itu belum meninggal, Bunda Khadijah, bininya ya Bunda Khadijah aja. Meninggal Bunda Khadijah, baru berbini lagi. Kalau sekarang kan orang enggak mau berbini lagi. Alasannya ini sunnah Rasul. Sunnah apa? Orang sunnah tuh mati bini dulu. Iya kalau matinya muda, kalau matinya tua, mana ada dayuan boleh? Iya boleh ya. Jangan bilang sunnah, bilang aja apa? Kenapa berbini lagi bang? Aku nih agak lain sedikit. Tidak seperti laki-laki yang umumnya. Kan jelas tuh, jadi bilang sunnah. Kalau sunnah itu mati dulu bini awak. Salero tinggi, itu aja bilang. Tapi ngomong baik-baik sama istri. Mampu enggak? Itu masalah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu ya. Suami istri ini ada salah pasti tuh. Orang mau puasa minta maaf, tobat, jangan diulang lagi, udahlah. Kalau bisa istri kita nih yang sekarang ada bersama kita nih, ini jadi mandannya bidadari besok di surga. Dipertahankan. Sama-sama lah saling mengingatkan, bangun lewat tengah malam, siapa duluan bangun, bangunkan berikutnya. Kalau ibu-ibu duluan bangun, habis sibuk tahajud dan witir, bangunkan suami. Bang, abang sayang, bangun. Bangun bang. Iya. Bangun bang, bang sayang. Iya. Kamu udah bang. Abang lagi sholat, aku mau nyambung tidur. Kan asik. Masuk pasar. Ke pasar berdua. Kalau suami tidak kerja, ini suami seenaknya aja dibiarkannya bininya masuk pasar sendiri. Dia nunggu di parkir sambil megang HP. Kadang di lapaulonya dua. Sarapan lo nyo. Bini keliling pasar. Minta kapal lo kakap lo, minti 200.000. Duit cuma dikasih 200.000, minta kepala kakap. Kepala kakap apa?
Kalau ngasih sedikit jangan minta macam-macam. Kenapa istri mutar-mutar sampai 37 kali keliling pasar tuh? Duit sedikit. Dia ingin mempersembahkan yang terbaik untuk suami dan anaknya. Betul, Bu? Betul, Bu? Iya. Gimana caranya nih? Suami minta macam-macam pula. Dia ingin bawang yang baru. Dia ingin tomat yang baru, timun yang baru. Tapi lantaran banyak permintaan, ujung-ujungnya timun warna oranye. Dah gitu bentuk timun dah. Bawangnya itu pula. Apa lagi? Kadang si istri milih tidak makan. Udah makan, Dek, kata suaminya. Udah, Bang. Udah belum lagi. Makanlah. Ini lagi, iya itu lagi. Habiskanlah, Bang. Tahannya tuh. Kita suami tidak tahu tuh. Istri dirahasiakannya tuh. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, oke? Jadi saling bermaafanlah sebelum Ramadan nih suami istri, karena kita pasti saling punya salah. Yang kedua, orang tua pasti punya salah ke anak. Anak pun begitu, punya salah ke orang tuanya. Ini tadi ada seorang anak curhat. Dia bapak-bapak ya, bapak-bapak. Tapi dia bukan punya ibu, jadi dia anak-anak juga. Dia ingin memastikan, Ustadz, dia ingin memastikan dengan sebuah pertanyaan, durhakakah aku? Durhakakah aku? Ada masalah dia. Emaknya tidak mau mengerti, sudah diberi pengertian. Sudahkah kamu beri pengertian mak kamu? Sudah, Ustaz. Tapi dia tidak mau mengerti, dia keras. Kemarin saya coba tinggikan sedikit, udah nangis dia. Saya tidak pandai tuh, kalau emak saya nangis, tidak bisa saya tuh. Saya jawab, kamu bukan anak durhaka. Kamu ingin yang terbaik untuk ibumu, untuk emakmu. Tapi yang kemarin sudah bikin nangis, ya sudah, minta maaf. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang tuanya punya salah, itu masalahnya. Tidak mau mengerti, udah dikasih pengertian, ini yang terbaik, anaknya ingin yang terbaik. Orang tuanya malah nyusahin anak. Ada kan? Ada. Maka sebelum Ramadan ini masuk, kesempatan kita saling bermaafan. Dua. Yang ketiga, kita bertetangga nih. Namanya bertetangga, lama, sedikit banyak pasti ada salah. Apalagi hati orang ini kan bolak-balik, makanya namanya di sini nih kolbun. Kolbun itu artinya mudah berbolak-balik hati. Apalagi di kehidupan model sekarang. Tetangga kita adalah keluarga kita terdekat. Bukan yang di Medan, bukan yang di Lampung, bukan pula yang di Payakumbuh, tidak juga yang di Bangkinang, tidak pula yang di Siak, tidak juga yang di Tembilahan. Keluarga terdekat kita, tetangga kita inilah. Makanya pesan Rasul apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu fala yu'dhi jarahu. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya,
maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Maka janganlah ia sampai menyakiti tetangganya. Cara menyakiti itu macam-macam. Di antaranya, mohon maaf nih, tidak ada niat-niat menyinggung nih. Mau membangun rumah tinggi-tinggi, ngomong dulu sama tetangga. Kan tanah-tanah aku, Pak Ustadz, duit-duit aku, yang bayarkan aku, tukang-tukang aku. Apa urusannya dengan orang sebelah? Itu tetanggamu. Dia juga bisa ngomong begitu. Ini juga tanah aku, tanah dia maksudnya. Ini rumah-rumah aku. Kenapa bangunanmu menghalangi cahaya matahari masuk ke rumahku? Ada kan? Ada, minta izin dulu sama tetangga. Datang suami istri ke rumah. Assalamualaikum, Bang. Kalau dia tua dari awak, Kak, ya masuk deh, tetangga sebelah. Cerita, langsung ke poin inti. Gini abang dan kakak, insya Allah selesai hari raya Idul Fitri, 2 minggu setelah Idul Fitri kami akan merehab rumah. Terus ya mau ngomong nih, karena mau rehab rumah nanti terganggu bunyi-bunyi tukang nokok. Apalagi tukang dak sholat. Bapak ibu kalau bangun rumah, rehab musola, tukangnya yang sholat. Banyak tukang yang sholat, bejibun. Ini bangun rumah, tukang dak sholat. Nah, bangun rumahnya gaya dia bangun rumah nih, ngambil semen tua, anjiang katanya. Anjiang ditempelnya di dinding tuh. Woi butoang kata sama kawannya. Itu ambil tuh butoang, buto. Dia ditempelnya tuh. Makanya menyetan aja orang di rumah. Jadi tukang yang sholat. Bangun masjid, bangun musola, tukang sholat. Banyak tukang sholat. Banyak orang bangun masjid dan musola, tukangnya tidak sholat. Masa rumah Allah dibangun sama orang tidak sholat, akan tidak berkah. Bangun rumah, tuh, orang sholat tukangnya mengaduk semen tuh, bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah. Dengar azan, berhenti, ditaruhnya tuh, tak, cucinya tangannya, cucinya kakinya, siramnya badannya, jenggotnya panjang, gantinya jubahnya, pergi dia ke musola, ke masjid terdekat. Orang belum azan, dia azan. Tidak ada imam, karena imam mungkin pulang kampung, dia imam. Mantap, berkah. Itu mungkin salah satu sebab kenapa rumah kita sering menyetan. Tidak tenang di rumah. Jadi gimana ngusirnya Pak Ustadz? Baca surah Al-Baqarah sering-sering di rumah. Tamat ulang lagi, tamat ulang lagi. Tapi yang ini lanjut juga sampai khotam, sampai An-Nas. Al-Baqarah tamat ulang lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, jadi kami mau bangun rumah, nanti terganggu. Rencana kami mau bangun bertingkat, Kak, Bang. Berapa lantai? Rencananya 7 lantai. Waduh, tinggi betul tuh. Nah, makanya dibilang boleh tak? Jangan. Kalau 7 lantai nanti cahaya matahari tidak sampai. Nah, makanya kami bilang tuh, bolehnya berapa lantai? 3 lantai aja lah. 3 lantai dikit.
Nggak seenak awak aja, mentang-mentang duit banyak. Hak-hak bertetangga dilanggar, dosa tuh. Umroh udah, haji udah, mau masuk surga, kutsnehi, nggak bakalan. Mau masuk surga pula menyakiti tetangga. Minta maaf sama tetangga. Ini kan malam ini kita jumpa. Minta maaf. Yang tak datang mau gimana lagi, udah diundang tak datang. Saling memaafkan. Banyak kan kejadian begitu. Nah, ada yang cucuran atapnya, tempat kawan, sampai ke dinding. Nah, dinding itu tidak diplaster, dibasah ke dalam. Ada tuh di Jalan Melati Stadion, Makawan. Udah kamu datangi tetangga tuh, udah tidak juga ngerti. Dia ndak orang awak pula kata. Udah bilang sama Pak RT, udah. Terus apa bilang Pak RT? Biar aja lah. Nah, itu ndak lama aja loh. Awak ditunjuk untuk mendamaikan, damaikanlah. Biar asik hidup bertetangga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kesalahan-kesalahan ini jangan diulang lagi. Tobat namanya. Dah. Terakhir, Pak Ustadz, kenapa kita harus tobat? Karena kita mau mati. Jangan mentang-mentang ibu masih muda, lalu ibu merasa masih lama hidupku. Jangan mentang-mentang bapak masih muda, lalu merasa hidupku masih lama. Orang Nabi saja usia 63 baru mangkat. Aku baru 40 Pak Ustaz. Emang enggak ada orang umur 41 mati? Ada? Aku baru 55 Pak Ustaz. Emang enggak ada orang mati umur 56? Ada. Supaya mati kita mati baik. Makanya mari menjadi baik sebelum mati itu datang. Di kehidupan yang akan datang, kita mendapatkan tempat yang terbaik insya Allah. Semoga kita semua masih mau dan mampu menyuburkan cinta ini, kasih ini, sayang ini, saling pengertian dan perhatian ini. Mari bertekad untuk tetap bersaudara di dunia. Mudah-mudahan kita semua kelak bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin.